Halo guys, oke semuanya kembali lagi bersama ya kita pastinya ya kita di pembicaraan bincang saham yang ke-103 guys ya, udah cepet banget ya. Kemarin kita bahas Cleo. Oke, sekarang kita bakal ngebahas pertambangan, tapi pertambangan agak spesial sih ya. Ini salah satu saham yang udah keren request ya, udah lama sih kena request sih. Ya, itu adalah saham Cita ya. Ini pertambangan aluminium pastinya ya. Kalau yang belum tahu ya, dan saham ini memang agak jarang dibahas orang sih menurut gua sih ya. Yang mesti gua bahas dulu nih ya. Oke. Jadi sebelum itu jangan lupa selalu disclaimer on ya, buka aja kan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini gue sifatnya sharing dan edukasi, dan gue mau kasih kalian lihat gimana cara kita menganalisa suatu saham itu lebih kritis lagi. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasannya. Nah, pembahasan kita pertama itu adalah ini ya, dari depannya adalah PT Cita Mineral Investindo Tbk. Cita bergerak di pertambangan bauksit dan permurnian menjadi smelter grade aluminium. Terus SGA melalui usaha patungan WHW well harvest winning yang kapasitasnya telah dikembangkan dari 1 juta TPA ke 2 juta TPA. Untuk bagian ini guys, gue mau ngomongnya, dia ini secara nggak langsung dia menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara, bahkan di ASEAN. Karena kenapa? Ini boleh dibilang dia tuh, setelah gue riset lebih dalam lagi, gue cari tahu dia tuh satu-satunya sih yang bisa smelter itu sampai 2 juta TPA. Ya, dari 1 juta ke 2 juta itu gede kali itu. Gede itu. Dan buat ilmu pengetahuan buat kalian doang ya, SGA itu ya, apa alumina itu ya. Alumina itu adalah itu bahan ya, boleh kayak bahan baku lah jadinya. Untuk industri-industri seperti komponen ya, untuk listrik, komponen listrik, terus baterai listrik juga bisa, industri otomotif pastinya, dan juga industri keramik sih ya. Keramik, kalian nggak kemana kok keramik? Pasti pembangunan, properti dan sebagainya. Nah, kalau untuk otomotif apa? Baterai listrik ya, nggak jauh-jauh dari sana gitu loh. Ya, jadi kita mulai alumina itu, dan prosesnya gimana sih cara pembuatan alumina itu? Nah, alumina sendiri itu adalah macam, ibarat kata kalian tahu bauksit kan? Bauksit itu berarti apa? Bijinya. Jadi biji aluminium itu, nah melalui proses Bayer ya, Bayer namanya BEYER ya, itu baru dibuat, diolah menjadi alumina gitu loh. Jadi mereka tuh udah ada smelternya gitu. Ya, jadi smelter itu adalah WHW juga gitu loh. Nah, apa smelter itu SGA tadi ya, smelter grade ya. Nah, kalau WHW itu apa sih? Nah, WHW itu adalah perusahaan patungan ya, joint venture ya, yang dibentuk oleh 3 perusahaan ya, yaitu adalah si Cita pegang 30% sahamnya, dan juga kalau untuk si Hongqiao ya, Hongqiao itu dari Cina perusahaannya, itu dia pegang 60%. Dan yang terakhir ini loh, ini agak lucu sih ya, nama yang terakhir itu adalah Winning sih. Si Winning itu sendiri pegang cuma 10% gitu loh. Nama dia yang paling banyak dipakai tapi itu cuma 10% kan. Agak lucu sih sebenarnya sih ya. Jadi cuma nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu ya. Masuk dulu. Nah, area utama itu ada di Ketapang, Kalimantan Barat, dioperasikan lewat anak usaha hampir sepenuhnya ya, hampir 100% ya. Saham besar Tirta Jaya Raya 60,6%, Glencore 31%, memberikan dukungan modal, sumber daya, dan jaringan internasional. Nah, ini pengetahuan buat kalian juga ya. Makanya gue bilang kok gue sharing sih kayak pakai hati, makanya gue tahu semua sih, gak apa-apa sih ya. Oke, bagus. Tirta Jaya itu dibentuk dari tahun 1915 ya. Boleh dibilang itu salah satu holding tertua di Indonesia sih. Salah satu perusahaan. Jadi boleh bilang ini bisnis keluarga sebenarnya sih ya. Jadi Harita ini, PT Harita ini itu dibentuk sama namanya Pak Lim gitu loh. Nah, Pak Lim sendiri itu adalah imigran dari Tiongkok sebenarnya itu dulu ya, dalam sejarahnya itu. Kalau kamu baca sejarahnya bisa juga itu seru tuh sejarahnya itu ya. Dan terus dilanjutkan oleh anaknya dan sekarang cucunya gitu loh. Boleh bilang grandfather lah kita ngomong gitu ya. Berarti iya grandfather, maksudnya sekarang cucunya yang udah jalanin semua gitu loh. Jadi boleh bilang ini benar-benar bisnis keluarga dan udah turun-temurun lah kita ngomong lah. Dan memang mereka tuh lebih banyak berbisnis di bidang mineral sih kalau kita ngomong sih ya. Nah, kenapa kita ngomong seperti itu? Lihat ya. Nah, kendali berada di tangan grup bisnis keluarga ya, Harita Jaya Raya, dengan fokus industrial mineral. Nah, sebenarnya guys gini, pasti kalian ngeh nih, dia tuh ada hubungan sama Adaro. Nah, apa sih hubungan sama Adaro? Tonton sampai habis, nanti kalian bakal tahu ya. Karena gue udah tulis juga semua keterangannya, apa penting-penting aja, dan teori liar gue juga udah ada untuk itu juga. Tapi sekedar informasi buat kalian juga ya, si Harita ini dia punya satu lagi perusahaan yang melantai di bursa efek kita, yaitu adalah NCKL kode sahamnya ya, nikel juga itu. Nah, jadi dengan ini mereka mempunyai 2 perusahaan yang bisa menjadi pemain game changer ya di
industri otomotif, yaitu baterai listrik kita ngomong gitu. Mereka tuh udah punya komponennya semua, tinggal eksekusi aja gitu. Intinya langsung dipakai kan, jadi kayak gitu loh. Ya lanjut lagi. Tidak ada hubungan dengan tokoh kepentingan ataupun politik. Afiliasi luar negeri dengan Glencore dan Hongqiao memperkuat orientasi mereka sebagai pemain global, bukan domestik politis. GCG cukup solid dengan transparansi laporan keuangan, kebijakan dividen rasional, dan arah ekspansi yang jelas. Benar sekali, dan setelah gua riset lebih dalam lagi soal perusahaan ini, ya teman-teman minta tolong gua bacain dan lihat bahwasanya memang perusahaan ini it's no jokes ya. Ini bukan bercanda sih. Ini perusahaan is a honmono dah ya, itu bahasa Jepangnya sih ya. Yabaso dan ya. Ya benar-benar dia ini one of the biggest di bidangnya, terutama di Asia Tenggara, ASEAN gitu loh, gede dia. Ya, ini saham seperti ini ya, ini lapis 1. Dia kategori lapis 1. Oke. Memang kalau kita ngomong ya secara valuasi ya, dia itu udah fair value, tapi untuk kapasitas dia secara PE masih 3 kali, itu masih murah sih sebenarnya sih, ya. Cuma kalau under value enggak sih, ya. Oke, karena again kategori Tier 1 itu kalau kita lihat itu PBV selama masih di bawah 5 itu masih oke. Kalau lu mau yang konservatif di bawah 5, mau yang moderate di bawah 10, mau agresif di bawah 15 kali. Nah, contohnya kalau misalnya Tier 1 itu yang 15 kali apa? Unilever 15 kali PBV-nya, tapi PE 10 kali. Jadi fair. Karena kita kan pakai juga rumusnya Warren Buffett ya. Kalau nggak salah PE tambah PBV itu nggak melewati 22,5 kali gitu. Nah, makanya gue bilang kenapa kalau Unilever itu memang udah premium, tetap premium jatuhnya gitu loh. Ya agresif kan jatuhnya kan. Kalau agresif itu udah premium. Kalau lo moderate itu over value. Tapi kalau lo konservatif itu biasanya fair value gitu. Tapi kalau PBV di bawah 1 under value. Nah, ya kalian udah tahu. Gila ini jadi belajar valuasi ya. Oke, nggak apa-apa. Ya kayak mungkin karena gue ngajar dan sharing pakai hati, jadi apapun gue tahu semua. Ya seharusnya seperti itu sih, seharusnya sih ya. Kita nggak boleh terlalu egois jadi orang juga sih sebenarnya sih. Ya oke, lanjut dulu. Oke. Nah, terus setelah gue cek juga, dia ini nggak ada hubungannya dengan tokoh-tokoh politik ataupun kepentingan. Jadi boleh dibilang dia ini memang fokusnya di bisnis aja sih guys ya. Ya bisnis aja gitu loh. Jadi ya boleh dibilang dia punya kinerja, dia punya valuasi, bakal bergantung banget dengan kinerja dia sih ya, dengan industri dia sendiri juga. Dan dia sendiri kan boleh dibilang kan, for your information juga, dia ini agak bergantung sama batu bara, dan ini gue agak concern sebenarnya sih ya, agak concern ke depannya gimana, karena kalau EBT mungkin masih belum kuat sih. Jadi kalau gue lihat ya, dia itu bakal pompa habis-habisan dulu selama batu bara masih bisa dipakai. Tapi kalau kita ngomong ya batu bara itu ya, batu bara juga nggak bakal dimatiin total juga sih, karena ada beberapa tipe batu bara yang memang nggak bisa. Karena kalau aluminium seperti ini, dia tuh butuh namanya PLTU sih, PLTU. Dan kalau nggak salah itu gua ada riset soal dia punya bidang juga, dia tuh membutuhkan setidaknya 220 megawatt untuk dia punya bisnis ini. Nah, dan apalagi dia hilirisasi ya kita ngomongnya. Jadi otomatis itu membutuhkan banyak energi sih kita ngomong sih. Nah, PLTU itu kan tenaga uap kan. Tenaga uap berarti dari mana? Thermal coal sih kita ngomong. Thermal coal itu berarti kan kita bilang untuk yang uap lah kita ngomong lah, lebih rendah kalori kita ngomong gitu loh. Nah, cuman still ya itu merusak lingkungan juga karena udara polusi. Cuma kita nggak bisa buang itu. Itu penting soalnya di beberapa industri masih pakai. Apalagi tipe batu bara, coking coal. Nah, coking coal sendiri itu untuk apa? Pembuatan baja besi gitu loh. Jadi batu bara itu ada, dia bilang apa ya, main pointnya sendiri ini dipakai untuk apa, pakai apa. Jadi fungsinya masing-masing ada guys ya, seperti itu sih. Jadi belajar batu bara nih. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau GCG memang solid sih, cukup kuat, cukup bagus gue lihat. Dan dari kinerja nampak sih dia itu hampir gak ada utang guys. Utangnya tuh hampir 0 cuy ya. Debt equity ratio cuma 4% cuy ya. Utangnya cuma 360 miliar, tapi dia punya equity gede banget, 9,6 T lebih itu banyak lah. Gua sih ngecek di RTI ya, ekuitasnya 8,69 T ya. Per hari ini tanggal 24 bulan 6 2025, valuasi dia itu adalah PBV 1,76, PE 3,7, dividen yield dia 8,5 ya. Oke sih Cita. Dan ditutup perdagangannya dengan harga 3.860 ya. Boleh dibilang dia udah mulai agak rally juga ya, karena memang kinerja dia bagus sih. Kuartal 1 dia juga gede banget labanya itu 1 triliun. Bayangin aja market cap dia 15 triliun tapi laba 1 triliun, itu gila sih. Itu udah melebihi, wow shit, udah berapa persen itu dari market cap dia. Jadi gede
It's a real deal, man. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini dia bilang bisnis inti WWH yang merupakan satu-satunya smelter alumina skala 2 juta TPA di Indonesia menggunakan bauksit Cita serta dukungan mesin sendiri. PLTU batubara 220 MW. Fase 2 pabrik rampung 2022 mendukung reputasi sebagai produsen terkemuka. Permintaan alumina global meningkat sering ekspansi industri aluminium dan kendaraan listrik, baterai EV dalam negeri, pembangunan infrastruktur dan larangan ekspor biji nikel dan bauksit mendukung pemrosesan dalam negeri. Rencana pembangunan smelter aluminium KAI dan KPI bersama Adaro dengan kapasitas potensi harga 2 juta TPA garansi koperasi 249 juta USD. Nah, sampai di sini dulu ya. Ya mau gue bilang apa? Tadi gue udah spill di awal sih. Jadi dia memang ada sama Adaro mau ada rencana bangun smelter baru lagi untuk aluminium. Nah, dari Adaro-nya itu adalah siapa? Anak usahanya. Ada MR, Adaro Minerals ya. Jadi yang bawa minerals itu banyak cuy, bukan hanya tembaga, seng, perak, perunggu, aluminium, emas yang kalian tahu aja kan, karena gara-gara rally dan sebagainya kan. Itu masih banyak lagi mineral itu, bukan itu doang gitu loh, bukan itu doang. Nah, kalau kita ngomong aluminium itu termasuk minerals gitu loh. Nah, itu pembuatan tuh apa? Baterai listrik sebenarnya sih kita ngomong sih. Jadi kok gue rasa sih mereka bakal ke otomotif sih, lebih ke otomotif. Tapi keramik juga menarik karena alumina itu bisa untuk keramik. Keramik itu untuk properti soalnya itu ya. Coba kita lihat dulu. Jadi nafasnya panjang ini ya. Nah, kita bilang lagi untuk dia punya target produksi 4,8 juta ton untuk 2025 ya. Jadi mereka tuh setelah gue cari tahu lebih dalam lagi bahwasannya memang mereka tuh memang udah menargetkan bakal memproduksi segitu sih ya. Kalau gue rasa mereka bakal bisa mencapai itu sih dengan kinerja mereka kuartal 1 saja itu sudah wow banget ya. Nggak untuk kemungkinan bakal over expectation sih ini sih kita ngomong sih. Lanjut lagi. Nah, tapi resikonya harga komoditas bisa turun tergantung energi, batu bara, regulasi maupun minerals. Nah, ini kita ngomong sama kalian lagi. Jadi dia ini yang kita boleh dibilang nih sebenarnya kita ngomongnya. Dia ini macam secara valuasi kayak PTBA lah kita ngomong lah. PBV di atas 1 tapi PI rendah gitu loh. Nah, cuman dia punya resiko, ingat kok teman-teman yang memang fokusnya konservatif. Ini bisa ini kayak lebih fokus ke teman-teman konservatif deh. Karena dia tier 1. Tier 1, ingat, saham lapis 1, tapi dia bukan blue chip gitu loh. Dia lapis 1 doang. Nah, tadi gue udah kasih tahu ya, lihat valuasi gimana. Untuk konservatif, moderat, sama agresif. Nah, kalau kita ngomong untuk dia sendiri pribadi, karena dia komoditas, teman-teman yang mungkin invest di saham ini, kalian harus hati-hati dengan fluktuatif ya, harga komoditas. Karena itu mempengaruhi kinerjanya nanti, pasti. Ya, jadi biar kalian nggak terkejut. Loh, kenapa tiba-tiba valuasi jadi murah banget? Tiba-tiba kok bisa mahal banget? Jadi kalian harus lihat itu semua, ya. Karena komoditas itu paling gampang sih kita ngomong kalau invest di sana sih. Invest ketika komoditas di bawah, jual ketika komoditasnya di tinggi. That's it, man. Gampang sih sebenarnya. Ya, jadi biar kalian nggak terkejut aja sih. Macam PTBA lah gitu loh. Bagi dividen juga besar ya. Anyway, it's a good company ya. Lanjut. Nah, kinerja dan valuasi dia, market cap 15 sampai 15,6 triliun, PI sangat rendah 5 sampai 6 kali, PBV 1,8 sampai 1,9 kali, ROE 33%, ROA 31%, margin bersih 79% di 2024. Eksepsional. Free cash flow positif capai signifikan untuk ekspansi alumina dan dividennya jilid 8%. Jadi boleh bilang ini tukang bagi dividen tapi besar gitu. Di kemarinnya bagi dividen yang baru-barusan ini ya bulan lalu ya tanggal 27 ya bulan Mei ya itu udah 8,5% guys. Jadi gede banget guys. It's no jokes guys ya. Jadi gede banget itu. Wah, dia ini kayak cocok sih. Sepertinya menurut gua ya. Mungkin teman-teman yang konservatif mungkin bisa analisa lebih dalam lagi nanti mungkin dipertimbangkan di portfolio juga karena dia punya holding sendiri juga salah satu yang tertua di Indonesia udah 100 tahun, 110 tahun gitu loh. PT Haritanya sendiri udah dari 1915. Holy damn. Mungkin kalian yang nonton hari ini juga belum lahir semua itu. Kita belum lahir semua di sini. 1915 cuy, ya. Gila sih. Luar biasa. Nah, ini poin penting. Tapi kalau misalnya kalian nanya lagi, "Bang, yakin Bang ini valuasinya murah?" Ingat, fair value sih. Dia secara value fair value, murahnya itu untuk kelas dia doang. Tapi kalau lapis 2 lu masukin gini, lebih ke PBV sih. Kalau gue sih pribadi lebih ke PBV. Dia udah masuk fair value. Karena memang kinerja juga bagus. Kalau PBV dia di 0,5 0,4 mah udah kita sikat nih gitu loh. Kinerja kayak gini ya. Utang nggak ada.
Takut apa gitu. Lanjut dulu ya, lanjut dulu. Nah, integrasi lengkap bauxite ya, SGA lewat WHW 2 juta TP ya. Kinerja keuangan kuat, margin error tinggi dan cash flow positif, pemegang saham strategis Harita dan Glencore, dividen tinggi. Ya, jadi ini poin penting dari dia sih, bisnis dia sih. Jadi kalian tuh dari sana bisa tahu, oh, ternyata dia ini condongnya ke sini gitu loh. Nilai positifnya apa? Karena udah tahu semua gitu ya. Nah, coba kita lanjut lagi. Nah, ini kelemahan kalian harus tahu nih, ketergantungan pada harga komoditas global. Ya, tadi gue udah bilang ya, harga komoditas harus kalian cek terus itu. Ya, nggak boleh kalian tinggali ya. Lanjut lagi. Utang minim, ekspansi berat pada modal eksternal dalam volume kontribusinya. Nah, ini gue bilang. Sebagai gini, perusahaan punya utang itu kadang ada bagus, kadang nggak. Jadi nggak boleh terlalu kecil juga, nggak boleh terlalu besar juga. Jadi pas-pasan. Kenapa? Kalau kayak gini ceritanya, dia tuh pakai semua pakai uang dia, modal dia sih. Jadi modal dia ekspansi itu capexnya tuh jadi gede banget. Karena dia pakai duit sendiri gitu loh, bukan pinjaman dari bank. Makanya kenapa utangnya cuma 4% debt equity rasionya. Utangnya cuma 300-an miliar doang gitu loh. Makanya which is kalau menurut gua ya, dia ini masih tergantung sama batu bara sih. Tapi gue nggak tahu. Harusnya GCG bagus. Dan mereka bakal cari cara untuk itu semua sih. Jadi gue masih tenang sih. Karena batu bara masih tetap dipakai guys ya. Jadi gak ada masalah sih. Dia kalau dia mau ekspansi juga, meskipun berat ya, yang gue tahu dia ekspansi semua patungan semua. Lihat aja yang WHW, joint venture sampai 3 perusahaan. Dia sendiri sekarang maka untuk yang smelter aluminium baru, KAI atau KPI itu sama Adaro. Gitu loh. Jadi harusnya dia tuh menekan dia punya capex juga sih. Meskipun masih tetap besar ya, apalagi smelter cuy. Nah, exposure pada energi batu bara. Tadi kita udah bahas ya, kelemahan dia tuh itu sih. Itu semua sih, ya. Lanjut lagi. Nah, cuma kita bisa bilang ada peluangnya nih. Nah, peluangnya apa? Permintaan alumina dan aluminium meningkat global dan EV. Rencana smelter aluminium, KAI dan KPI bisa tambah nilai tinggi, sinergi grup Harita dan SS pasar via Glencore. Jadi boleh dibilang ini udah pasar bukan domestik lagi, guys. Jadi dia itu peluangnya adalah pasar internasional juga sih. Berarti ekspor kita bilang. Again, tadi kita udah ngomong di awal, bahwasannya perusahaan ini salah satu market leader di bidangnya. Dan dia punya smelter itu paling gede se-Asia Tenggara, paling besar 2 juta TPA. It's no jokes man, itu tetap gede cuy. Makanya gue bilang dia itu udah mendapat semua core-nya. Dia fokus di, makanya gue bilang itu dia tuh bisa banyak gitu. Tapi dia kalau mau ke otomotif bisa banget dia pakai momentum itu untuk fokus ke baterai listrik. Kita tahu ngomong itu loh, EV ya. Makanya kenapa harga aluminium bisa naik juga ya, meskipun karena perang ini ya. Perang Iran-Israel, terus ya US turun tangan juga ya anjir. Kok jadi bahas ini ya? Cuma itu ada pengaruh sih. Ada pengaruh. Dan ya kita bakal lihat sih ya ke depan gimana ya. Kok menurut gua gini loh, ketika orang udah melihat bensin itu mahal, orang bakal beralih yang lebih murah itu mobil listrik atau kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik ketika orang beli, otomatis produsen baterai listrik itu bakal senyum gitu kan, termasuk pembuatannya hilirisasi, karena dia fokusnya hilirisasi guys ya, hilir dia. Oke, lanjut dulu. Fluktuasi harga bauksit dan alumina ya, regulasi ekspor atau energi dan isu lingkungan, tekanan ESG terkait batubara dan emisi. Jadi ini dia punya ancaman-ancaman di bidang bisnis dia sih. Jadi memang nggak gampang ini guys ya, dan boleh dibilang kan ini kan agak kurang ramah lingkungan sih bisnis dia sih. Agak kurang ramah lingkungan juga sih sebenarnya sih, boleh dibilang ya. Tambang lagi gitu loh, lu gali terus eksplorasi, terus ya cuma dia punya PLTU kan untuk bisnis dia juga kan. Itu yang susah sebenarnya, karena tekanan ESG sendiri dari global udah ada. Kita tuh sekarang udah go EBT juga gitu loh. Jadi gua menarik sih, mau lihat sih. Kalau gue pribadi ya, Bang, abang bahas kayak gini, emang abang mau beli? Kalau gua ya, karena gue itu kaidahnya value investing ya, kayak gini gue nggak beli, kecuali gue parkirin duit gue aja sih. Kalau gue nggak tahu nih gue mau beli saham apa nih, ya gue parkir aja gitu loh. Ya lumayan parkir ya, nggak usah bayar uang parkir kan ya, ada dapat dividen gitu loh. Ya, parkirin aja dulu bentar gitu. Nanti kalau memang udah ada perusahaan bagus ya gue jual semua, ya gue masukin perusahaan ada value gitu aja sih sebenarnya sih. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan tier 1 itu cocoknya untuk diparkirin sih.
Kok gua sih kayak gitu, gua pribadi. Makanya kalian tahu juga kan cara Pak Lokehong juga. Gua tuh juga belajar dari cara beliau. Beliau tuh suka parkirin dia punya modal di mana dulu, karena dia nggak tahu dia mau beli apa dulu nih. Sama-sama sih, mungkin masih ada belum murah, masih tanggung valuasinya, jadi nungguin dulu ya. Sembari nungguin parkir dulu aja kan dapat dividen juga gitu loh. Nggak ada salahnya gitu ya. Kalau untuk invest sih nggak masuk ya nih ya, bukan kayak devil investing, tapi parkir bagus nih. Tapi kalau teman-teman yang memang cocoknya mau konservatif, mungkin pertimbangan teman-teman. Dan nanti cobalah kalian lihat lah ya. Karena gue tuh kayak gue bilang 3 hal yang nggak bisa gue ajarin. Proaktif kalian itu gimana, terus cara kalian menganalisa gimana, itu jam terbang lebih tepatnya. Jam terbang kalian tuh penting itu, gue nggak bisa ajarin itu. Yang terakhir ada keputusan. Jadi keputusan kalian tuh penting banget sih. Sebelum membeli saham harus gimana dulu, itu keputusan kalian, beli atau enggak tuh ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini insight bisnis aluminium ya dari gua ini buat kalian semua. SGM menjadi bahan baku utama peleburan aluminium smelting dengan volume tinggi. Cita posisinya strategis memasok pabrikan aluminium global. Pengembangan smelter aluminium domestik akan menambah margin, menghilangkan ketergantungan ekspor bahan mentah, serta meningkatkan nilai tambah industri nasional. Jadi, dia ini posisinya udah yang kalau mau head to head, dia ini head to head sama Inai sih. Tapi kalau gue pribadi ya, gue bakal cari under value. Kalau gue pasti ke Inai gitu loh. Kalau lu suruh gue pilih, ya. Kalau gue mau value investing gitu loh. Cuma gue nggak tahu juga GCG Inai gimana. Tapi kalau head to head sama ini masih bagusan ini, kan dia lapis 1. Ada alasan kenapa kita masukin dia ke dalam lapis 1, tier 1. GCG dia malah oke kok gitu loh. Ya, itu aja sih kalau menurut gue sih dari yang gue bisa kasih tahu kalian sih, insight dari gue untuk bisnis aluminium ini juga sih gitu loh ya. Memang agak seksi sih, gue tuh suka smelteran gitu. Cuma ingat, memang dia ini ada penjajakan rencana untuk membangun smelter sama Adaro. Tapi smelter ini memang agak lama sih kita ngomongnya. Kita bilang letakin batunya contoh. Lo letakin batu tahun ini, harusnya tahun depan udah selesai gitu loh. Cuma karena ya lo tau lah ya, di Konoha ini kan ya ada ormas lah, ada yang gangguin lah. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol sih sebenarnya sih. Ya, nggak bisa kita kontrol itu. Gue masih ingat kok ngomong smelter tuh contohnya Krakatau Steel tuh dulu. Itu sampai berapa tahun? 7 tahun itu kok salahnya. Gila cuy. Perizinan dan sebagainya itu memang agak lama tuh ngurusnya itu. Ya, jadi teman-teman juga harus ngerti gitu loh. Ya, makanya gue bilang faktor eksternal tuh mesti kalian cari tahu juga. Proaktif, ingat proaktif. Gue nggak bisa ngajarin proaktif guys ya. Itu diri kalian sendiri sih sebenarnya sih. Oke, lanjut lagi. Prospeknya gimana? Nah, ini prospeknya nih. WHW merupakan satu-satunya smelter alumina skala 2 juta TPA di Indonesia menggunakan bauksit Cita serta dukungan mesin sendiri PLTU batubara 220 MW ya. Fase 2 ini semua ini tadi seperti di depan juga, tapi prospeknya memang seperti ini sih kita ngomong sih. Prospeknya seperti ini, memang bisnis inti. Jadi kita boleh dibilang sih dia ini cerah sih menurut gua sih. Apalagi bakal kita masuk ke EV, which is you need a lot aluminium. Bahan baku tuh mesti banyak banget. Lo nggak bisa lari pada itu. Ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini yang kalian nantikan ya. Teori liar dari gua untuk saham ini supaya mungkin valuasinya bisa dikerek atau gimana gitu ya. Salah satu teori liar gue ini adalah ini sih. Jadi dia itu joint venture. Kita joint venture itu sama produksi baterai EV dan semiconductor. Kalau Cita ini dia bisa kerjasama sama MBMA. Wow, joint venture sama MBMA. Gila. Itu mau seberapa gede asetnya tuh? Dia asetnya udah gede. Ya udah. Si Cita sendiri asetnya itu gila, 9,9 T. MBMA 55 T. Dia nggak ada utang. Gede itu. Satu smelter tuh nanti dibuat tuh. Ya, tapi kok ini teori liar gua doang ya. Kalau memang produksi aluminium untuk baterai EV dan semiconductor, nah semiconductor ini dibutuhkan juga di perkabelan sih. Nah, saham-saham perkabelan.
Ntar coba kalian tulis di kolom komentar ya, menurut kalian gimana saham satu ini? Atau mungkin teman-teman punya ide lain lagi, coba nanti tulis di kolom komentar aja. Gue mau baca juga sih ya, tanggapan kalian gimana ya sama ke depannya. Gue nggak tahu ini mungkin ada karena gini, dia ini seperti pasir silika yang gue suka gitu loh, tapi dia itu alumina ini juga ngeri, bisa untuk banyak juga gitu loh. Bahkan industri kosmetik bisa juga bro ya. Bisa. Jadi which is oh damn man, gede, perusahaan gede ini kita ngomong ya. Lanjut. Bersama Harita Adaro Cita mempercepat pembangunan smelter tahap lanjutan. Nah, khusus aluminium high grade ya. Produk aluminium ini ditargetkan bukan cuma untuk industri umum, tapi untuk baterai EV, semiconductor, aerospace. Ekspansi mulai dari ke Korea, Jepang, Eropa, harga jualnya tinggi, margin meledak. Pasar menganggap Cita bukan sekedar tambang, tapi high tech material company ala perusahaan baterai ya. Jadi boleh dibilang kalau yang paling barbar itu adalah dia sama Adaro sih sebenarnya sih, Adaro Minerals. Karena memang udah ada wacana rencananya seperti itu kan. Jadi teori liar gue ketika itu terjadi sih, marginnya tuh bisa gede nih. Dan kita sedang menuju ke sana soalnya. Ya, oke. Jadi itu sih teori liar gue buat kalian semua sih. Jadi biar kalian ada gambaran gimana ya. Coba ya nanti kalian tulis kolom komentar kalian gimana ya. Semoga video ini membantu. Dan sekali lagi jangan lupa, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Oke, jadi ini gue benar-benar bantuin kalian sharing doang, kasih kalian ya, kasih kalian insight gimana sahamnya. Jadi kalian dan teman-teman memang nggak gitu ngerti analisa gimana kan. Jadi gue nih bantuin kalian, kasih kalian jalannya lah ya. Oke, support kalian juga di sini ya. Oke. Dan ya terkadang gue juga over dari itu ya, kadang ya mungkin karena agen gue pakai hati masalahnya gitu loh. Jadi gue apa yang gue mau ngomong gue ngomongin keluar.